Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika diskrit pertemuan 6789. Perkenalkan, saya Satria Saptanugraha, NPM 2017051022. Yang pertama ada pertemuan 6 dengan judul matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dapat dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dengan M baris dan N kolom. Nah, kemudian ini ada contohnya. A, I, J disebut elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-J. Jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Yang kedua, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah 0. Yang ketiga ada matriks skalar, matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Yang keempat ada matriks simetri, matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Yang kelima ada matriks simetri miring, matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Yang keenam ada matriks identitas, matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Yang ketujuh ada matriks segitiga atas, matriks yang persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Yang kedelapan ada matriks segitiga bawah, matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Yang kesembilan ada matriks transpose, matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Sifat-sifat matriks. A plus B sama dengan B plus A. Dalam kurung A plus B, tutup kurung, plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. K dikali AB sama dengan KA dikali B. AB dalam kurung AB dikali C sama dengan A dalam kurung B kali C. A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Dalam kurung A plus B tutup kurung kali C sama dengan AC plus BC. AB tidak sama dengan BA. Pertemuan 7, mencari inverse matrix Gauss-Jordan elimination. AI sama dengan I A inverse, di mana A adalah matriks, I adalah matriks identitas, A pangkat min 1 itu adalah inverse matrix. Misalnya kita mau mencari inverse dari sebuah matriks dengan ordo 3x3. Contoh, A-nya ada 1, 2, 3, 0, 1, 4, dan 5, 6, 0. Kemudian matriks identitasnya ada 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Nah, habis itu kita gunakan Gauss-Jordan elimination. Bentuknya jadi kayak gini. 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0 dikasih pemisah sama matriks identitasnya yang tadi. Kemudian untuk mencari inverse, gimana caranya matriks identitasnya bisa ada di sebelah kiri? Terserah baris berapa mau ditambahin, dikurangin, dikali atau dibagi sama baris keberapa. Di sini tak kasih tahu penyelesaiannya. Sekarang kita kurangkan baris ketiga dengan 5 kali baris matriks pertama. 5 kali baris pertama. Maksudnya baris pertama dikalikan 5 dulu, baru habis itu buat ngurangin baris ketiga. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, min 4, min 15. Ini karena dikali 5 jadinya min 5, 0, 1. Baris ketiga yang diubah. Dari matriks di atas kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Hasilnya ini jadi 001 min 5 4 1.
Nah, selanjutnya kita kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga, dan kita kurangkan juga baris pertama dengan 3 kali baris ketiga. Hasilnya 120, inversnya 16 min 12 min 3, 010, 2 inversnya 20 min 15 min 4, yang baris ketiganya 001, inversnya identitasnya maksudnya min 5 4 1. Langkah terakhir tinggal kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua. Hasilnya jadi yang apa itu yang baris yang 100 010 0001 itu sudah termasuk matriks identitas. Nah, kemudian yang min 24 18 5 20 min 15 4 min 4 min 5 4 1 itu hasilnya atau inverse dari matriks A. Jadi inverse matriksnya itu yang diambil dari yang matriks identitas yang sebelumnya. Jadi min 24 18 5 20 min 15 min 4 min 5 4 1. Gaussian elimination juga bisa digunakan untuk mencari inverse matriks dengan ordo yang lainnya, misalnya 4 kali 4 5 kali 5 dan 6 kali 6 dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan ke-8 ada kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan atau sort ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus atau efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang memori. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan n yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam 1 detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah disebut kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas ruang SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Kompleksitas waktu. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat beberapa macam jenis operasi. Yang pertama ada operasi baca tulis, operasi aritmatika, tambah kurang kali bagi, operasi pengisian nilai, operasi pengaksesan elemen tarik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Contoh operasi khas di dalam algoritma ada algoritma pencarian di dalam larik, operasi khasnya itu perbandingan elemen larik. Algoritma pengukuran, operasi khasnya itu perbandingan elemen pertukaran elemen. Algoritma penjumlahan 2 buah matriks, operasi khasnya itu penjumlahan. Algoritma perkalian 2 buah matriks, operasi khasnya itu perkalian dan penjumlahan. Contohnya, tinjau algoritma menghitung rata sebuah larik atau array. Sum sama dengan 0 for i 1 to n do. Sum itu tambah a array ke i. N for rata-rata sama dengan tambah dibagi n. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Ada Tmax, Tmin, dan Taverage. Nah, Tmax itu kompleksitas waktu dari kasus terburuk atau kebutuhan waktu maksimum. Tmin itu kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, kebutuhan waktu minimum. Jadi lebih cepat itu lebih baik.
Kemudian T average itu kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau kebutuhan waktu secara rata-rata. Pertemuan 9 yang bertemakan graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE. Ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, vertis atau node. E, himpunan sisi edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B sampai Z atau bilangan 1, 2 sampai tak hingga atau huruf dan bilangan A1, A2 dan seterusnya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V dan dinyatakan dengan E1, E2 dan seterusnya sehingga dapat ditulis E sama dengan U, V. Contoh 1, G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. V anggotanya ada 1, 2, 3, 4. E anggotanya ada 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Nah, kemudian gambar ini adalah contoh graf sederhana dari V, E nya ini gambarnya seperti ini. Kemudian ada contoh 2. G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Nah, simpul V nya ini ada 1, 2, 3, 4 yang titiknya gede ini. Nah, kemudian himpunan sisinya ada 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Nah, seperti ini kan sama aja E1 nya 1, 2, E2 nya 2, 3, E3 nya 1, 3 dan seterusnya. Pada G2 perbandingan sisi E3 sama dengan 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda atau multiple edge. Jenis-jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Graf sederhana atau simple graph yaitu graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut. Graf tak sederhana atau unsimple graphs, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana, graf ganda dan graf semu. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Graf semu, graf yang mengandung gelang atau loop dari sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis graf contohnya itu graf sederhana itu sisi yang tidak berarah, sisi ganda tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki sisi gelang. Graf ganda itu sisi yang tidak berarah memiliki sisi ganda, tidak memiliki sisi gelang. Graf semu sisi yang tidak berarah memiliki sisi ganda, memiliki sisi gelang. Graf berarah sisinya berarah, tidak memiliki sisi ganda, memiliki sisi gelang. Graf ganda berarah sisinya berarah, mempunyai sisi ganda dan mempunyai sisi gelang. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan n sama dengan nilai mutlak dari V. Jumlah sisi dinyatakan dengan m sama dengan nilai mutlak dari E. Graf sederhana khusus, complete graph atau graf lengkap, graf lingkaran, graf teratur, dan graf bipatrik. Terminologi istilah atau dasar: Arcadent atau bertetangga, insiden bersisian, insulated vertex simpul terperinci, null graph atau empty graph atau graf kosong, derajat, lintasan, sirkuit, terhubung, subgraph atau upragraf, upagraf merentang, cutset, atau graf yang terakhir adalah graf berbobot. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.